Baik, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya ya. Kita bahas nomor 8. Oke, apa perbedaan fungsi dan relasi dan berikan masing-masing contoh. Oke, sama seperti di nomor sebelumnya tadi, perbedaan fungsi dan relasi adalah, oke, kalau relasi itu kan artinya hubungan ya. Relasi itu artinya adalah hubungan, betul. Nah, bahwa setiap fungsi itu juga dikatakan relasi gitu. Nah, apa kalau fungsi? Fungsi itu ya sama yang kayak Ibu jelasin di nomor sebelumnya tadi. Oh, daerah kodomainnya itu harus punya pasangan gitu. Harus punya pasangan dan juga daerah kodomainnya tidak boleh tidak boleh bercabang. Kan bercabang. Kayak kita langsung ke contohnya ya. Oke, misalnya di sini Bu mempunyai himpunan A, misalnya himpunan A-nya adalah A, B. Himpunan B-nya adalah 1, 2, 3 ini ya. Nah, gitu. Terus sekarang kita coba buat contoh dari diagram panah misalnya. A itu adalah A sama B, untuk yang B 1, 2, 3 ya. Oke. Nah, pokoknya himpunan A ini semuanya kalau misalkan lu mau kesiniin ya. Nah, itu juga boleh. Ini juga disebut sebagai relasi, disebut sebagai juga sebagai fungsi gitu. Nah, sekarang kalau Ibu rubah lagi apa namanya? Himpunannya lagi ya. Kita tuliskan A, B, 1, 2, 3. Oke, misalkan Ibu kayak giniin, Pang, boleh nggak? Terus ini kayak gini. Nah, ini kan namanya bukan fungsi karena apa ini? Ininya ada cabang duanya. Kalau fungsi kan tidak boleh. Tapi apakah ini relasi? Iya, betul. Ini adalah relasi ya. Dia bukan fungsi, tapi dia hanya relasi saja. Sementara untuk contoh yang ini ya, yang penting semuanya di daerah A itu harus berpasangan kayak gitu. Terus ini kenapa Bu kok nggak ada pasangannya? Tidak masalah kan kalau fungsi atau bukannya hanya dilihat di daerah domain atau daerah si A gitu. Oke, lanjut ya. Kita akan bahas lagi di nomor 8, 9 berarti ya. Di nomor 9, nah kita disajikan contohnya nih, berdasarkan relasi-relasi di atas, mana yang merupakan relasi. Relasi yang A relasi tapi bukan fungsi, terus yang B relasi dan fungsi. Oke, perhatiin ya. Oke, coba Ibu akan bahas di sini nih. Oke, coba perhatiin yang A dulu. Yang A, apakah semua yang A dulu ya? Yang A bagian A. Dari gambar yang A ini, apakah semuanya itu domainnya itu terkena ada fungsinya punya tanda panahnya? Ada kan ya? Oke, adakah yang bercabang? Tidak ada. Oke, berarti yang A, sorry, yang satu deh ya. Yang satu, dia itu merupakan fungsi. Kalau fungsi, udah fungsi berarti ya udah otomatis dia juga relasi juga gitu. Terus sekarang kita lihat gambar yang kedua. Nah, itu di angka 2 yang bagian sini dia tidak terkena tanda panah gitu. Sementara kalau fungsi dia kan semuanya harus punya pasangan, sementara 2 tuh nggak punya pasangan. Nah, berarti yang kedua itu dia hanya disebut sebagai relasi, dia bukan fungsi ya, hanya relasi tok. Kemudian yang gambar ketiga, kita lihat gambar ketiga. Nah, di gambar ketiga semuanya daerah A atau daerah domainnya punya pasangan. Meskipun ini tidak punya pasangan, tidak apa. Kan yang kita lihat di daerah A-nya saja atau daerah domainnya saja. Ya kan, apakah ada semua yang bercabang di daerah A? Tidak ada ya. Berarti di nomor 3 dia juga termasuk fungsi, otomatis dia juga relasi. Ini tadi bukan fungsi ya. Bukan fungsi. Oke, ada satu gambar lagi, gambar keempat. Coba kita lihat. Nah, gambar keempat, kalau kita lihat empatnya dia punya cabang. Kalau fungsi dia tidak boleh punya cabang gitu. Oh, berarti gambar nomor 4 dia hanya relasi, tapi bukan, iya dia bukan fungsi gitu. Nah, itu sudah penjelasannya. Oke, lanjut ke nomor 10 ya. Di nomor 10. Nah, nanti ini kamu di buku juga banyak, silahkan kamu kerjakan sendiri untuk nomor 10. Gue akan bahas nomor 11. Oke, nomor 11 ya. Nah, di nomor 11 kita bahas dulu. Nah, nomor 11 ini cukup mudah ya. Oke, sudah diketahui rumus fungsi atau fx-nya, yaitu negatif 2x plus 5. Terus kamu disuruh menentukan nilai dari f min 2 ya. Kita kerjain satu-satu nih. Berarti kita akan ganti x yang ini menjadi negatif 2 gitu. Coba kita masukkan ya. Rumus awal fungsinya ada di soal. Berarti negatif 2. X-nya kita ganti pakai min 2. Ditambahin, jangan lupa ditambahin 5. Oke, min kali min kan plus. Jadi di sini 4 ditambah 5. Jadi dapatnya adalah 9 gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita tentuin f min 1 ya. F min 1. Ingat, rumusnya tadi 2x ya. Berarti min 2. X-nya kita ganti pakai min 1 ditambahin pakai 5. Kita kaliin ini. Min kali min plus 2 kali 1, 2 ditambah 5. Hasilnya adalah 7 gitu. Oke, lanjut lagi. Untuk F berapa lagi? Untuk nilai dari F0. Nah, F0 ini mudah.
Nah, tadi kan rumusnya negatif 2x, berarti x-nya kita ganti pakai 0 ditambah 5. Ini apapun dikali 0 hasilnya adalah 0. 0 ditambah 5 adalah 5 gitu. Oke, lanjut lagi. F berapa lagi? F1 ya. F1. F1 berarti x-nya kita ganti pakai 1 ditambah pakai 5 ya. Min kali plus itu min, ingat. Min 2 ditambah 5, punya hutang 2 dibayar 5, angsurnya 3 gitu ya. Nah, untuk F2 nanti kamu coba sendiri gitu ya. Silahkan dicoba sendiri. Oke, lanjut. Kita bahas lagi di nomor 12. Oke. Nomor 12 di sini, berdasarkan soal nomor 9, tentukan himpunan pasangan berurutan, kemudian gambarkan dalam koordinat kartesius. Oke. Oh, berarti ini ya, kita bahas di soal sebelumnya ya. Berarti untuk nomor berapa ini? 12, kita disuruh menentukan himpunan pasangan berurutannya berdasarkan nomor urutan di gitu. Oh, berarti ini kita kerjain aja ya yang F2-nya. Berarti negatif 2 F X-nya kita ganti pakai 0, pakai 2 sorry, ditambah 5 sama dengan berapa, negatif 4 tambah 5, dapatnya adalah 1. Nah, ini ya. Oke, kita lihat ke atas karena kan berurutan ya. Kita lihat dari F berapa? F min 2. Berarti pasangannya adalah ini min 2,9 gitu. Kita tulis lagi di bawah min 2,9 negatif 2,9. Oke, lihat lagi ke atas lagi yang F min 1. Min 1 ya, min 1,7 gitu. Oke, min 1,7. Oke, lagi F0 ya tadi ya, berarti 0,5 tadi kalau nggak salah, 0,5. Oke, lihat lagi ke atas lagi F1 nya 1,3. Oke, kita tuliskan lagi di bawahnya 1,3, yang terakhir tadi 2 ya, 2, berapa tadi, 2,1. Nah, ini adalah himpunan pasangan berurutannya. Kemudian setelah kita menentukan himpunan pasangan berurutannya, kita disuruh untuk menggambarkan ke dalam diagram kartesiusnya. Coba kita akan gambarin secara singkatnya dulu ya. Oke, gambarnya. Nah, berarti yang ada di bawah itu kan ada min 2 ya. Oh, nanti ini kamu coba sendiri lah ya. Nah, ini susah kalau tidak menggunakan buku berpetak nih. Nah, untuk gambarnya silakan kamu coba sendiri gitu. Nah, untuk sekarang bahas lagi di nomor 13. Oke. Nomor 13 langsung. Di nomor 13 ini manakah yang merupakan PGL? Ingat, dan juga alasannya nih kalau dia bukan. Oke. Dia yang pertama dulu ya, putuskan A aja. 2Y ditambah X pangkat 2 dikurang 10 sama dengan 0. Gitu. Ingat ya, PGL itu pangkatnya harus 1. Sementara ini ada pangkat 2. Berarti ini dia bukan PGL. Alasannya apa? Karena ada variabel yang berpangkat 2 gitu. Terus yang B kita lihat 4x 4x kurang ya. 4x kurang 2x dikurang 2 sama dengan 0. Nah, apakah ini PGL? Nah, sebenarnya ini kan dia satu suku ya, bisa kita jumlahkan menjadi, kita kurangin jadi 2x min 2 sama dengan 0. Nah, bentuk yang ini dengan yang ini tuh sama gitu. Tapi kita lihat variabelnya hanya 1, sementara kalau PGL variabelnya harus 2 gitu. Nah, berarti ini juga bukan PGL. Alasannya apa? Karena variabelnya hanya 1, yaitu hanya variabel x gitu. Berarti dia bukan. Oke, sekarang yang C. Yang C itu x kuadrat sama dengan 5y plus 2. Nah, ini ada variabelnya ada 2, tapi apa, variabel x-nya berpangkat 2, sehingga ini juga bukan disebut PGL, alasannya ada yang berpangkat 2. Terus yang D sekarang, 2y ditambah 4x sama dengan 0. Nah, ini PGL ya, variabelnya ada 2, pangkatnya 1, sudah memenuhi. Gitu. Jadi yang termasuk PGL yang mana? Yang pertama sorry. Hanya yang D saja ya. Nah, semuanya bukan PGL, hanya yang D saja yang merupakan PGL gitu. Oke, lanjut lagi sekarang nomor 14. Kita bahas nomor 14. Oke, nomor 14 tentukan gradien katanya. Ya, kita mulai dari satu dulu. Nah, yang pertama atau yang A. Yang A itu dia masuknya ke dalam yang eksplisit ya. Oke, yang Y sama dengan itu. Bentar. Yang A itu adalah Y sama dengan 3x plus 6. Itu dia masuk yang eksplisit gitu. Jadi kalau sudah y-nya berdiri sendirian, ya udah, maka gradiennya atau m-nya itu yang di belakang x, yaitu gradiennya 3. Terus lanjut jawab yang B. Y sama dengan min 2x plus 4. Berarti ada di belakang x juga. Ya kan? Karena persamaan ini kan bentuknya sama dengan Y sama dengan mx plus C ya. Kita tuliskan dulu bentuk umumnya. Sama seperti bentuk umum Y sama dengan MX plus C. Jadi untuk A sama B, jadi nilai M-nya itu cukup lihat di belakang X gitu. Oke, sekarang kita bahas yang C. Nah, yang C ini berbeda ya, dia menggunakan bentuk yang, oh ini tadi belum, M-nya berarti negatif 2. Negatif 2. Oke, sekarang kita bahas yang C. Yang C itu bentuknya adalah implisit. 3Y
ditambah 4x dikurang 5 sama dengan 0. Gitu ya, berarti ini, sorry, ini kan Y, ini X. Ya, nggak apa-apa, posisinya nggak masalah ya. Berarti yang sebagai A itu yang bervariabel X. A-nya berapa? A-nya 4. B-nya berarti kita lihat di sini. B-nya sama dengan 3. Dan C-nya adalah 5. Negatif 5, sorry. Negatif 5 gitu. Nah, kita ingat rumus secara implisitnya ya. Yaitu, nih. Untuk mencari M-nya, yaitu negatif A per B. Itu masukkan sekarang negatif A-nya. A-nya kan 4, berarti negatif 4. Terus nilai B-nya berapa? Nilai B-nya 3. Oh, berarti gradiennya adalah negatif 4 per 3 gitu. Paham ya? Oke, sekarang yang D, kita bahas yang D. Nah, yang D ini mirip dengan yang C. 3Y kurang 7X sama dengan 10. Tidak masalah kok tidak sama dengan 0. Kita pindah 10-nya supaya sama dengan 0. Jadi jadi 3Y kurang 7X karena 10-nya pindah jadi min ya. Sama dengan 0. Nah, gitu. Oh, berarti ini Y ingat ya. Y berarti ini dia jadi B. B-nya 3. Nah, X ini berarti dia jadi A. A-nya adalah negatif 7. Kemudian C-nya adalah negatif 10. Masukkan rumus yang tadi. Ya, masukkan rumus yang tadi. Untuk cari M-nya adalah negatif A per B. Masukkan nilai A-nya. Nah, ini kan dari rumusnya negatif ya. Nilai A-nya adalah negatif 7. Nilai B-nya adalah 3. Min ketemu min kan plus. Ya, jadi jawabannya adalah 7 per 3. Seperti itu. Ya, kemudian kita akan bahas nomor 15 ya. Nomor 15 ini ada 4 nih. Kita akan bahas satu-satu. Oke, dari yang A dulu ya. Dari yang A dulu kan gambarnya seperti ini nih. Digambarkan ulang. Oke, bentuknya seperti ini. Di sininya, sorry ya, gambarnya nggak bagus. Oke, di sininya 1, di sininya min 2. Di sininya 1, di sininya negatif 2. Oke. Nah, untuk yang A ini, kita akan berangkat dari mana nih? Kita akan berangkat dari mana aja bisa ya. Coba misalkan Ibu akan berangkat dari angka 1. Berarti dari 1 ke bawah, kalau ke bawah dia tuh negatif. Ya, berarti ini nilainya adalah delta Y. Nah, negatif berapa? Nah, dari sini ke sini kan 2 nih dia. Jadinya negatif 2. Nah, terus dia belok ke sini nih. Ya kan? Belok ke sini. Dia belok mana? Kalau belok kiri kanan berarti dia delta X gitu. Nah, karena dia belok kiri maka negatif juga. Sebanyak berapa? Kan ini sejajar dengan ini ya. Sejajar garis ini. Nah, dari sini ke sini adalah 1 gitu. Nah, tinggal masukkan rumusnya. M sama dengan delta Y per delta X. Oke, delta Y-nya adalah min 2, delta X-nya adalah min 1. Min bagi min adalah plus 2 bagi 1 adalah 2. Jadi yang A itu gradiennya adalah 2 gitu. Oke, sekarang yang B. Ganti yang B. Kita ganti warna lagi. Yang B ya, kita coba gambarkan lagi. Bentuknya dia ke arah sini. Ya, di sini min 1, di sini ada min 2 sama-sama min nih. Oke, kita berangkat dari mana sekarang? Terserah ya, kita mau berangkat dari min 1 boleh, kita mau berangkat dari min 2 dulu juga boleh. Nah, coba Ibu akan berangkat dari sini ya. Akan berangkat dari sini nah. Ke atas berarti kan ya. Kalau ke atas berarti dia masuk delta apa? Iya, dia masuk delta Y. Dia sebanyak apa sih dari min 2 ke 0? Berarti dia 2 kan? Karena ke atas jadi plus ya. Jadi delta Y-nya adalah 2. Habis itu dia belok ini. Belok mana nih? Belok kiri. Belok kiri sebanyak berapa? Sebanyak 1 langkah. Berarti delta X-nya adalah karena ke kiri berarti min 1. Masukkan rumus lagi. Delta Y per delta X berarti 2 per min 1. 2 bagi 1, 2 bagi min 1 berarti min 2. Nah, itu ya. Nah, nanti untuk yang C sama D-nya kalian coba sendiri. Gitu. Nah, untuk soal selanjutnya kita bahas lagi di part 3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.